Ada 4 faktor penyebab. Yang pertama adalah faktor internal ayam ya. Lalu yang kedua apa? Faktor lingkungan. Kondisi cuaca saat ini kan kurang menentu, apalagi di hari ini ya. Di hari ini adalah musim pancaroba, perpindahan dari musim panas ke musim penghujan. Di Januari ini, kalau bahasa kita, Januari itu adalah hujan sehari-hari. Faktor yang ketiga adalah faktor manajemen. Manajemen kandang ya, utamanya rekan-rekan. Beberapa contoh manajemen yang perlu diperhatikan karena dapat menjadi pemicu secara langsung maupun tidak langsung munculnya penyakit ND, yaitu sanitasi kandang. Ya, di depan saya ini sekarang sudah ada 3 macam vaksin ND yang dijual di toko pakan ternak kita di Sarasibo PS ya. Ada 3 macam. Ada ND Lasota, ada ND Clone, dan ada NDIP. Ketiga vaksin ini ditujukan untuk pencegahan penyakit ND ya rekan-rekan. Jadi 3 vaksin ini diberikan pada ayam kita agar terhindar mencegah terkena penyakit ND atau Newcastle disease. Pemakaiannya diteteskan lewat hidung, mata, mulut, bisa dan harus dicampur dengan pelarut ya. Pelarutnya di samping ini yang warna biru ini. Jadi yang warna biru ini adalah pelarutnya, nanti disesuaikan. Jadi dosisnya berapa karena masing-masing ya. Ada yang untuk pelarut mulai dari dosis 100, 200, 500 dan 1000. Yang paling besar ini untuk dosis 1000. Jadi ini ya, yang vaksinnya adalah 3 ini. Kita akan bahas satu persatu. Yang saya pegang ini adalah vaksin ND Lasota. Ini dia. Vaksin ND Lasota ini kalau di toko kita paling laris ya, paling banyak dibeli. Ada ND Lasota dan ND Clone. Itu memang banyak dibeli oleh pelanggan Sarasibo PS untuk mencegah ayam peternak tersebut terhindar dari penyakit ND. Pemakaiannya ya pasti dicampur dengan pelarutnya dan nanti diteteskan melalui hidung, mata atau mulut ya. Ini untuk ND Lasota seperti ini. Bisa dilihat kemasannya, untuk expirednya masih bulan 3 2025. Seperti biasa, Sarasibo PS selalu menjaga produk jauh dari tanggal kadaluarsa. Lalu yang kedua ini ND Clone. Bisa dilihat rekan-rekan, ini adalah Medivac ND Clone 45. Cukup laris juga di toko Sarasibo PS. Ini saya bacakan untuk expired date-nya juga masih bulan 6 tahun 2025. Ini yang kemasan 500 dosis ya rekan-rekan. Jadi seperti ini bentuknya. Lalu yang ketiga ini adalah NDIP. NDIP ini kombinasi ya, jadi ada percampuran virus antara Newcastle disease dan IB. IB itu apa? Nah, ini. IB itu merupakan infectious bronchitis, singkatannya. IB adalah infectious bronchitis. Itu penyakit yang menyerang pada ayam, khususnya ayam petelur. Jadi kalau kita lihat di halaman websitenya Medion, ini jumlah kasus penyakit IB itu naik tiap tahunnya. Kalau kita mau melihat apa gejalanya IB ya, penyakit IB ini ketika menyerang itu seperti apa? Itu gejalanya antara lain 1. Penurunan kualitas dan kuantitas telur, karena penurunan produksi bisa mencapai 70%, dapat menyerang pada berbagai umur ayam. Lalu tingkat mortalitas atau kematian ayam bisa mencapai 25-30%, sedangkan angka kesakitan bisa sampai 100%. Lalu menghambat pertumbuhan dan menjadi faktor predisposisi penyakit pernafasan lain. Gitu ya. Ini saya bukakan grafiknya untuk penyakit IB. Ini dari halamannya Medion tahun 2020 ya. Ini cukup banyak juga kasusnya. Untuk ayam pedaging, dominasi serangan IB terjadi pada umur di atas 22 sampai 28 hari, 3 sampai 4 minggu hingga panen.
Sedangkan untuk ayam petelur, serangan IB didominasi pada ayam-ayam pada masa produksi, yaitu di umur 18 sampai 35 minggu, yang notabene itu awal puncak produksi telur. Ini bisa dilihat ya gambarnya rekan-rekan, seperti apa sih ketika penyakit IB itu menyerang pada ayam petelur ya. Ayam petelur utamanya itu biasanya telur menjadi abnormal, asimetris ya, bentuknya jadi tidak bulat bagus gitu, enggak, jadi dia asimetris. Lalu yang paling kelihatan adalah ketika kita pecah telurnya, kita lihat kuning telurnya. Di dalam kuning telurnya itu ada bercak darah atau titik merah bercak darah. Ya, itu merupakan indikasi bahwa ayam petelur kita terkena penyakit IB. Lalu putih telur juga encer ya, itu bisa juga jadi indikatornya. Lalu ketika kita bedah bangkai ayamnya, itu terjadi peradangan pada trakea sampai bronkus ya. Lalu ginjal bengkak dan timbunan asam urat pada ureter. Seperti itu. Ini mungkin saya tunjukkan ya gambar-gambar ayam yang terkena penyakit IB itu seperti apa. Lalu bagaimana kita untuk mencegah penyakit IB selain kita memberikan vaksinasi ya. Jadi karena ayam petelur itu penyakit yang paling rawan, paling viral itu adalah penyakit ND, dan juga rawan juga terkena penyakit IB, mungkin rekan-rekan peternak bisa dipertimbangkan pemakaian vaksin NDIB. Jadi bisa memakai ND Lasota, bisa memakai ND Clone, bisa, dan juga bisa dipertimbangkan untuk memakai vaksin NDIB. Tapi selain pemakaian vaksin NDIB, apa lagi yang perlu kita lakukan ya? Mengutip dari halamannya Medion, itu ada beberapa hal ya yang harus dilakukan. Yang pertama, melaksanakan manajemen pemeliharaan dengan benar dan tepat, terutama pada kelancaran ventilasi dan pengaturan kepadatan kandang untuk menekan amonia. Amonia ini dari urinnya unggas kita ya. Upayakan kondisi liter tetap kering dan konsentrasi amonia rendah. Kadar amonia yang tinggi menyebabkan iritasi saluran pernafasan atas yang dapat memicu infeksi penyakit pernafasan. Sesuaikan kepadatan dalam kandang untuk meminimalisir stres, karena semakin padat ya, ayamnya terlalu banyak nih populasinya, itu ayam akan lebih rentan stres. Sedapat mungkin dilakukan sistem all in all out. Lalu yang kedua, desinfeksi dan biosecurity dilakukan dengan tepat dan ketat, mengingat virus IB mudah mati oleh berbagai jenis disinfektan ya. Selalu bersihkan tempat ransum dan tempat minum ayam dengan disinfektan setiap hari untuk mencegah timbulnya bibit penyakit dari ransum atau air minum yang tidak higienis. Lakukan disinfeksi kandang dengan optimal, gunakan desinfektan yang tepat seperti golongan Sporades, Formades, dan golongan antisep untuk membasmi virus beramplop seperti virus IB. Perhatikan titik-titik kritis yang dapat menjadi sumber penularan penyakit seperti ektre dan peti yang masuk ke area peternakan. Lebih baik dilakukan pencucian dan disinfeksi terlebih dahulu. Yang tidak kalah penting adalah waktu kosong kandang dilakukan selama 2-4 minggu dari sejak kondisi kandang sudah bersih atau sudah habis ayamnya. Terapkan sistem 3 zona, yaitu zona bersih, transisi, dan zona kotor. Isolasi ayam sakit dan tidak memperjualbelikannya. Untuk bangkai ayam, jadi apabila ada ayam mati terserang penyakit karena virus ya, untuk bangkai ayam itu segera bakar dan kubur. Sebelum dan saat awal masa produksi dipastikan bobot badan telah sesuai standar dan keseragaman minimum 80%. Begitu ya. Lalu yang berikutnya, menghindarkan ayam dari kondisi imunosupresan, infeksius dan non-infeksius, dan stres sebagai langkah pencegahan masuknya virus dengan mudah, seperti pemberian imunostimulan herbal yang dapat membantu meningkatkan fungsi sistem kekebalan. Ini sejenis multivitamin ya rekan-rekan, jadi jangan lupa berikan multivitamin pada ayam-ayam kita biar dia tidak mudah terserang penyakit, tidak mudah stres gitu. Lalu yang kelima, lakukan pengecekan titer antibodi secara rutin minimal 1-2 bulan untuk memastikan titer antibodi masih protektif. Ini mungkin agak susah juga dilakukan untuk rekan-rekan peternak mandiri ya. Yang pasti untuk pengecekan itu bisa kita lihat dari bagaimana ayam-ayam kita kondisinya, apakah sehat, makannya banyak,
kotorannya bagaimana. Itu mungkin tahap awal rekan-rekan peternak untuk mengecek ayamnya dalam kondisi baik atau mulai turun kondisinya. Lalu yang terakhir, memberikan nutrisi lengkap dan multivitamin sebagai suplemen dan menjaga daya tahan tubuh. Selain vitamin, premix juga bisa ditambahkan dalam ransum sehingga proses metabolisme pertahanan tubuh ayam berjalan maksimal. Untuk premix ayam petelur itu sudah pernah kita bahas, yaitu ada produknya Medion dan produknya Red All. Ini saya cantumkan di atas ini. Itu bisa menjadi premix untuk ayam petelur rekan-rekan semua. Begitu, saya kira cukup. Ini untuk penjelasan penyakit ND atau Newcastle disease, dan di depan ini adalah jajaran vaksin untuk ND, khusus untuk ND yang dijual di toko Saras Wibowo PS, di toko pakan ternak kita. Untuk kemasannya memang bervariatif ya. Sebenarnya ada kemasan mulai dari 100 dosis, 500 dosis, 1000 dosis, dan 2000 dosis. Cuman memang di toko pakan ternak Saras Wibowo PS hanya tersedia beberapa dosis saja, tidak semua dosis ada. Gitu ya rekan-rekan. Untuk harganya seperti biasa akan saya cantumkan di layar. Ini adalah harga untuk eceran atau harga eceran tertinggi, akan lebih murah untuk pembelian dalam jumlah banyak. Sepertinya begitu. Saya kira cukup video kita kali ini, semoga memberi manfaat buat rekan-rekan semua, terutama untuk peternak, rekan-rekan peternak ayam petelur ya. Terutama peternak ayam petelur yang notabene penyakit ND ini adalah penyakit paling viral, paling banyak menjangkit ayam petelur. Begitu, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like apabila suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe ke channel Saras Wibowo Channel. Terima kasih sudah menonton.